Ternyata ini alasan ibu membenciku. Buat yang sudah subscribe, semoga rezekinya lancar ya. Reva, ibu kan sudah bilang boneka ini milik Anggun, kenapa kamu suka mengambilnya? Tegur ibu dengan nada tinggi. Aku terkejut. Dalam benakku, aku tak melakukan apa-apa yang salah. Aku hanya ingin membantu. Tapi kata-kata ibu terasa seperti pedang yang menusuk hatiku. Reva gak ambil, Bu. Tadi justru Reva yang ambilin boneka Anggun yang jatuh. Jawabku dengan suara lirih, penuh harap bahwa kali ini ibu akan mendengarkanku. Namun, harapan itu sepertinya sia-sia. Halah, kamu ini kalau dibilangin selalu melawan, sahut ibu tajam. Aku terdiam. Hati kecilku ingin membela diri, ingin sekali mengatakan bahwa aku tidak bersalah. Aku hanyalah seorang anak kecil yang ingin berbuat baik. Tapi bibirku bergetar, takut jika aku berkata lebih banyak, ibu akan semakin marah. Enggak, Bu. Tapi, belum selesai aku bicara, tiba-tiba ibu mencubit lenganku dengan keras. Rasa sakit menjalar dari kulit hingga ke dalam hati, membuat air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Aku menangis, tapi tangisan itu tidak berarti apa-apa di hadapan ibu. Dia hanya melihatku dengan pandangan dingin, seolah-olah aku bukan anaknya. Aku masih ingat kejadian itu dengan sangat jelas, seolah baru kemarin terjadi. Aku, yang saat itu berumur sekitar 7 tahun, duduk di sudut kamar, menggenggam boneka usang yang sebenarnya milik Anggun, kakakku. Waktu itu, aku tidak berniat merebut apa yang bukan milikku. Boneka itu memang terjatuh dari tangan Anggun ketika dia berlari keluar rumah untuk bermain. Aku hanya bermaksud mengembalikannya. Namun, seperti biasa, ibu datang dan langsung menuduhku tanpa mendengarkan penjelasanku terlebih dahulu. Aku selalu merasa ada yang berbeda dalam cara ibu memperlakukanku dibandingkan dengan Anggun. Meski saat itu aku masih terlalu kecil untuk memahami sepenuhnya, perasaan itu tetap ada. Setiap kali Anggun melakukan kesalahan, ibu selalu menutupinya, atau bahkan mengabaikannya. Tapi untukku, sedikit saja aku melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginannya, ibu langsung marah, seperti hari itu. Sudah, diam. Ibu capek dengan tingkahmu yang selalu bikin masalah. Bentak ibu lagi sambil berlalu meninggalkanku di kamar. Aku hanya bisa memandang punggungnya yang semakin menjauh, sementara air mata terus mengalir di pipiku. Suara langkah ibu yang menjauh di lantai kayu terdengar nyaring di telingaku, meninggalkan perasaan dingin yang menyesakkan dada. Aku tidak mengerti kenapa ibu selalu memperlakukan aku seperti ini. Sejak kecil, aku sering bertanya-tanya apa yang salah denganku. Apa aku tidak sepantasnya mendapat kasih sayang yang sama seperti Anggun? Mengapa ibu selalu memarahi dan menyalahkanku? Pertanyaan-pertanyaan itu terus menghantui pikiranku. Namun tak ada satupun jawabannya. Malam itu, aku terisak pelan di balik selimutku. Aku memeluk erat boneka lusuh yang sebenarnya sudah tidak layak lagi dimainkan. Tapi boneka itu adalah satu-satunya teman yang bisa kuajak bicara. Anggun sudah tidur nyenyak di kasurnya yang nyaman, sementara aku hanya bisa memandangi langit-langit kamar yang gelap. Oh iya, sebelumnya perkenalkan, namaku Reva. Saat ini aku berusia 22 tahun, dan Anggun, kakakku, sudah 23 tahun. Sejak kecil, aku selalu merasakan bahwa ada dinding tak kasat mata yang memisahkan kami, dinding yang dibangun oleh perlakuan ibu yang selalu membeda-bedakan kami berdua. Setiap kali ibu memandang Anggun, matanya dipenuhi dengan kasih sayang. Namun ketika ia menatapku, tatapan itu berubah menjadi dingin, penuh kecurigaan. Aku sering bertanya-tanya dalam hati, apa salahku? Mengapa aku selalu dibanding-bandingkan dengan Anggun? Dan yang lebih menyakitkan, kenapa aku selalu kalah? Satu kenangan yang masih melekat kuat di ingatanku adalah tentang pakaian. Aku ingat jelas bagaimana ibu selalu membelikan baju baru untuk Anggun. Baju-baju cantik yang dipilih dengan hati-hati, sementara aku hanya bisa melihat dari kejauhan, merasakan rasa iri yang tak terbendung.
Sementara Anggun sibuk mencoba baju baru di depan cermin, aku hanya bisa menunggu giliran memakai pakaian bekas Anggun yang sudah kekecilan. Aku ingat betapa sempitnya baju itu di tubuhku, betapa sulitnya bernapas saat kancing-kancingnya hampir terlepas. "Kenapa Reva gak dibelikan baju baru juga, Bu?" tanyaku suatu hari dengan suara lirih, sambil menatap Anggun yang sibuk memperlihatkan bajunya yang baru. Ibu memandangku dengan tatapan tajam, seperti tidak percaya bahwa aku berani menanyakan hal itu. "Anggun lebih pantas dapat yang baru. Kamu kan bisa pakai bekas Anggun, tidak usah rewel," jawab ibu tanpa sedikit pun nada simpati. Kata-kata ibu itu seperti duri yang menusuk hatiku. Aku tidak mengerti kenapa Anggun selalu dianggap lebih pantas, lebih baik, lebih segalanya. Padahal kami tumbuh di rumah yang sama, kami makan makanan yang sama, kami bersekolah di tempat yang sama. Tapi, perbedaan perlakuan itu begitu nyata, begitu mencolok, hingga aku kadang merasa seolah-olah aku hanyalah bayang-bayang di belakang Anggun. Bukan hanya soal pakaian, perhatian ibu terhadap kami berdua pun sangat berbeda. Setiap kali Anggun sakit, ibu akan segera panik, merawatnya dengan penuh perhatian. Ibu akan begadang sepanjang malam di samping tempat tidur Anggun, mengelus kepalanya, memastikan bahwa Anggun merasa nyaman. Tapi, saat aku sakit, ibu hanya akan memberiku obat dan membiarkanku sendirian di kamar. Tidak ada pelukan hangat, tidak ada kata-kata penghiburan. Aku hanya bisa berharap rasa sakit itu segera berlalu, bukan hanya sakit di tubuh, tapi juga di hatiku. Aku ingat satu kejadian di sekolah yang memperjelas lagi bagaimana ibu memperlakukan kami dengan begitu berbeda. Waktu itu, aku masih duduk di bangku SMP. Aku memenangkan lomba menulis esai tingkat sekolah. Rasanya seperti mimpi, karena ini adalah pertama kalinya aku merasa bahwa aku bisa berprestasi di sesuatu yang bisa membuat ibu bangga. Dengan penuh semangat, aku pulang ke rumah, membawa sertifikat yang baru saja diberikan oleh kepala sekolah. "Ibu, lihat, Reva menang lomba menulis," seruku dengan penuh kegembiraan, menunjukkan sertifikat itu dengan harapan besar bahwa kali ini ibu akan memuji dan merasa bangga padaku. Namun, ibu hanya melirik sekilas sertifikat itu, lalu menaruhnya di meja tanpa berkata apa-apa. "Oh ya? Baguslah. Tapi Anggun kan juara kelas. Itu lebih penting," jawab ibu, mematahkan semangatku dalam sekejap. Saat itu aku merasa seperti ditampar. Aku tidak bisa berkata apa-apa. Kebanggaanku, kebahagiaanku, seketika hancur. Seolah-olah apapun yang aku lakukan, tidak pernah cukup di mata ibu. Aku hanya bisa diam, menahan perasaan sakit yang menumpuk di dada, mencoba untuk tidak menangis di depannya. Anggun, di sisi lain, selalu dianggap sempurna. Prestasinya di sekolah, kecantikannya, sikapnya yang menurut ibu lebih anggun dan lembut. Ibu selalu memuji-mujinya di depan orang lain, mengatakan bahwa Anggun adalah anak yang berbakti dan patuh. Sementara aku merasa seperti bayangan yang tak terlihat, tak diperhitungkan, selalu dianggap kurang. Aku sering bertanya pada diriku sendiri, apakah aku anak yang buruk? Apakah aku tidak layak mendapatkan kasih sayang yang sama? Kenapa ibu selalu membandingkan aku dengan Anggun? Apakah ibu tidak mencintaiku? Hari-hari itu terus berlalu, dengan perbedaan yang semakin terasa seiring kami tumbuh dewasa. Namun, di balik rasa kecewa dan sakit hati itu, aku berusaha untuk tetap tegar. Aku belajar untuk tidak terlalu berharap, karena setiap kali aku berharap, aku selalu berakhir terluka. Seiring waktu, aku mulai menerima bahwa mungkin, aku dan Anggun memang tidak akan pernah diperlakukan sama. Mungkin, inilah takdirku. Aku hanya anak yang tidak pernah cukup baik di mata ibu, tidak pernah bisa sebaik Anggun. Tapi meskipun begitu, di dalam hatiku yang terdalam, aku selalu berharap, suatu hari ibu akan melihatku seperti ia melihat Anggun, dengan kasih sayang yang tulus. Setelah menyelesaikan kuliah, hidup kami mulai berjalan di arah yang berbeda. Aku bekerja sebagai HRD di perusahaan telekomunikasi,
Sementara Anggun, dengan bakat seninya yang diakui oleh banyak orang, menjadi desainer di sebuah butik ternama di kota. Meskipun jalan hidup kami tampak berlawanan, ada satu tujuan yang sama di hati kami berdua, membahagiakan ibu. Sejak kecil, aku selalu berusaha untuk membuat ibu bangga. Bagiku, mungkin dengan meraih kesuksesan dalam karierku, ibu akan mulai melihatku dengan pandangan yang berbeda. Mungkin, dia akan lebih menyayangiku. Aku selalu membayangkan bahwa suatu hari ibu akan berkata, "Reva, kamu anak yang luar biasa." Atau mungkin dia akan memelukku dengan bangga, seperti yang sering dia lakukan pada Anggun. Namun, kenyataan selalu membawaku kembali pada rasa kecewa yang tak terucapkan. Anggun, di sisi lain, selalu menjadi pusat perhatian ibu. Ketika dia diterima bekerja di butik ternama, ibu tampak sangat bangga, menceritakan prestasi Anggun kepada semua orang yang dia temui. Bahkan tetangga-tetangga kami tahu betul betapa berbakatnya Anggun, karena ibu tak henti-hentinya memuji kakakku itu. Anggun memang berbakat sejak kecil. Seringkali ibu berkata, baju-baju yang dia buat di butik itu laris manis. Dia memang punya tangan emas. Aku hanya bisa tersenyum setiap kali mendengar ibu berkata seperti itu. Meskipun di dalam hati, ada rasa cemburu yang tak bisa kuhindari. Meskipun aku tahu ibu mencintai kami berdua, perhatian yang diberikan kepada Anggun selalu lebih besar, lebih nyata. Setiap kali Anggun mendapatkan pencapaian baru, ibu akan merayakannya dengan penuh antusias, seolah-olah keberhasilan Anggun adalah keberhasilan terbesar dalam hidupnya. Namun, setiap kali aku menceritakan tentang pekerjaanku, tanggapan ibu terasa datar. Aku ingat suatu hari, ketika aku dipromosikan menjadi manajer HRD di perusahaanku. Pencapaian itu adalah hasil dari kerja keras bertahun-tahun, sesuatu yang membuatku sangat bangga. "Ibu, Reva dipromosikan jadi manajer. Loh?" Kataku penuh semangat ketika pulang ke rumah untuk membagikan kabar bahagia itu. "Oh, syukurlah," jawab ibu tanpa menoleh dari layar ponselnya, yang tampaknya sedang sibuk melihat-lihat foto-foto rancangan baru Anggun. "Tapi kan Anggun sebentar lagi akan merancang baju untuk acara besar di Jakarta. Itu pasti lebih hebat." Jawaban itu membuatku terpukul. Rasanya seperti aku tak pernah bisa memenangkan perlombaan perhatian ini. Apapun yang aku lakukan, Anggun selalu lebih baik di mata ibu. Bahkan dalam hal-hal kecil seperti memilih hadiah untuk ulang tahun ibu, pilihanku selalu dianggap kurang berharga dibandingkan dengan apa yang diberikan Anggun. Aku pernah memberikan ibu sepasang anting emas untuk ulang tahunnya, hasil dari tabungan yang aku kumpulkan selama beberapa bulan. Aku pikir, anting itu adalah simbol kasih sayangku dan usaha keras yang aku lakukan untuk membahagiakan ibu. Namun, ketika Anggun memberikan sebuah gaun rancangan sendiri, ibu langsung memakainya dengan penuh kebanggaan. "Ini hasil karya Anggun sendiri. Cantik sekali, ya? Aku pasti akan memakainya saat acara keluarga nanti," katanya dengan mata berbinar. Sementara itu, anting pemberianku hanya diletakkan di kotak perhiasan, jarang disentuh. Malam-malamku seringkali dihabiskan dengan perasaan cemas dan tidak dihargai. Mengapa hanya Anggun yang selalu istimewa di mata ibu? Bukankah aku juga berusaha sekeras mungkin untuk membuatnya bahagia? Pikiran-pikiran ini terus menghantuiku setiap kali aku melihat ibu dan Anggun berbicara dengan begitu akrab, seolah-olah ada dunia lain di antara mereka yang tidak bisa kumasuki. Namun, meskipun aku merasa cemburu, aku tidak pernah menunjukkan perasaanku secara terang-terangan. Aku tahu bahwa Anggun tidak bersalah. Dia hanya menjalani hidupnya, meraih mimpinya, sama seperti aku. Dan ibu, meskipun sikapnya seringkali menyakitkan, mungkin dia tidak menyadari betapa dalamnya rasa sakit yang aku rasakan. Aku selalu berusaha meyakinkan diriku sendiri bahwa ibu mencintaiku. Meskipun caranya menunjukkan cinta itu terasa berbeda. Kami memang hanya tinggal bertiga. Aku, ibu, dan Anggun. Ayah kami meninggal ketika aku dan Anggun masih sangat kecil. Bahkan aku hampir tidak memiliki ingatan jelas tentangnya.
Satu-satunya yang menghubungkan kami dengan sosok ayah adalah foto-foto tua yang terpajang di ruang tamu. Namun seiring berjalannya waktu, foto-foto itu mulai memudar, seolah-olah kenangan tentangnya pun ikut memudar. Aku sering duduk di depan salah satu foto ayah, mencoba membayangkan seperti apa rasanya jika dia masih ada. Dalam foto itu, ayah tampak gagah dengan seragam kerjanya, sebuah senyum lembut menghiasi wajahnya. Aku selalu bertanya-tanya, apakah aku mirip dengannya? Apakah ayah akan lebih sayang padaku, seperti ibu yang selalu lebih sayang pada Anggun? Setiap kali aku mencoba bertanya lebih jauh, ibu selalu menghindar. Rasanya seolah ada sesuatu yang ibu sembunyikan, terutama dariku. Beda halnya ketika Anggun yang bertanya tentang ayah. Ibu lebih terbuka saat menjawab pertanyaan kakakku itu, walaupun jawabannya tetap disertai dengan nada kesedihan yang tak terelakkan. Di antara semua misteri yang melingkupi hubungan kami, ketidakjelasan tentang ayah menjadi salah satu yang paling sulit aku pahami. Dulu, waktu aku masih kecil, aku sering mendengar bisikan-bisikan dari tetangga yang membicarakan kematian ayah. Mereka mengatakan bahwa ayah meninggal dalam kecelakaan yang tragis, tapi selalu berhenti di situ saja. Tidak ada penjelasan lebih lanjut, seolah mereka juga tidak ingin mengungkit-ungkitnya. Kadang-kadang, aku merasa ada lebih dari sekadar kecelakaan yang ibu tidak mau ceritakan. Hari-hari berlalu, dan aku semakin penasaran tentang masa lalu ibu, tentang apa yang sebenarnya terjadi pada ayah. Waktu terus berjalan, membawa aku dan Anggun ke dalam fase baru kehidupan. Di umur kami yang sudah matanag ini, kami mulai mengenal dunia percintaan yang begitu menarik. Anggun, seperti biasa, selalu menjadi pusat perhatian. Dia berpacaran dengan Dika, seorang pria tampan, mapan, dan sopan yang selalu berhasil memikat hati semua orang, termasuk ibu. Setiap kali Dika berkunjung ke rumah, ibu selalu menyambutnya dengan ramah dan penuh senyuman, seolah-olah dia adalah calon menantu yang paling ideal. Bahkan, ibu kerap kali memuji betapa beruntungnya Anggun memiliki pria seperti Dika. Sementara itu, aku tetap menjadi bayang-bayang. Seperti biasa, meski sering berusaha untuk tidak peduli, ada bagian dari diriku yang iri. Bukan hanya karena perhatian ibu yang lagi-lagi tertuju pada Anggun, tetapi juga karena perhatian Dika yang hanya ditujukan pada kakakku. Namun, segalanya berubah ketika hal tak terduga terjadi. Dika mulai mendekatiku. Awalnya, aku tak menganggapnya serius. Dika sering bercanda denganku, seperti halnya kakak ipar yang akrab dengan calon adik iparnya. Aku tak menaruh curiga saat dia mulai lebih sering mengajakku bicara, atau bahkan ketika dia sesekali mengirim pesan. Bagiku, itu hanyalah bentuk keramahan. Namun, semakin lama, perlakuannya menjadi lebih dari sekadar basa-basi. Kata-kata manis yang dia ucapkan mulai terasa berbeda. Ada ketertarikan dalam setiap pesan, dalam setiap tatapan yang dia berikan. Suatu malam, sebelum aku pulang kerja, tiba-tiba Dika menawarkan untuk mengantarku pulang. Aku menolak dengan halus, tapi dia tetap bersikeras. Di perjalanan, suasana terasa canggung. Lalu tiba-tiba, Dika berkata, "Reva, kamu tahu, kan, kalau kamu itu sebenarnya cantik? Lebih cantik dari Anggun, kalau boleh jujur." Aku terdiam, hatiku berdebar. Pernyataan itu tak hanya membuatku kaget, tapi juga membuatku merasa dihargai, sesuatu yang jarang kurasakan sepanjang hidupku. Apa maksudnya? Pikirku dalam hati. Apakah dia serius? Hari-hari berikutnya, aku mulai merasa bahwa perhatian Dika kepadaku tidak sekadar perhatian seorang kakak ipar. Dia sering mencariku, bahkan ketika Anggun tidak ada. Kami mulai bertemu diam-diam, dan aku semakin terbuai oleh sikapnya yang lembut dan penuh perhatian. Aku tahu ini salah. Dia pacar kakakku, orang yang seharusnya aku hormati. Namun, perasaan dihargai oleh seseorang seperti Dika adalah sesuatu yang baru bagiku. Dia memberiku perhatian yang selama ini tidak pernah kudapatkan dari siapapun, terutama dari ibu. Setiap kali kami bertemu, aku merasa bersalah. Setiap kali dia menggenggam tanganku atau mencium pipiku dengan lembut, hatiku selalu diliputi konflik. Aku tahu bahwa aku mengkhianati kakakku, orang yang seharusnya menjadi keluargaku, orang yang selalu dicintai oleh semua orang. Tapi, di sisi lain, aku juga merasa berhak untuk merasakan kebahagiaan.
Apakah aku salah jika akhirnya ada seseorang yang menghargai dan melihatku sebagai individu, bukan sekadar bayangan dari Anggun? Aku dan Dika sering bertemu di tempat-tempat yang jauh dari rumah. Kafe kecil di pinggiran kota. Kami berbagi cerita, tawa, dan akhirnya, kasih sayang yang lebih dari sekadar hubungan biasa. Namun, semakin dalam hubungan ini, semakin besar rasa bersalah yang aku rasakan. Anggun mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang berubah dalam sikap Dika, tapi dia tak pernah curiga bahwa perubahan itu berhubungan denganku. Aku merasa seperti berada di tepi jurang, selalu takut kalau rahasia ini akan terbongkar. Setiap kali aku bertemu Dika, aku merasa sedang bermain dengan api, dan pada akhirnya, aku tahu api itu akan membakar diriku sendiri. Satu malam, saat kami sedang duduk di dalam mobil, Dika menatapku dengan tatapan penuh arti dan berkata, "Reva, aku tahu ini salah, tapi aku tidak bisa berhenti memikirkanmu." Kata-kata itu menggetarkan hatiku, tapi juga menakutkan. "Dika, kita tidak bisa seperti ini," jawabku pelan, meski di dalam hatiku, aku merasakan hal yang sama. Aku tahu bahwa perasaan ini akan membawa kehancuran, bukan hanya bagi diriku, tapi juga bagi Anggun dan keluargaku. Namun, semakin aku berusaha menjauh, semakin sulit bagiku untuk menolak perasaan yang semakin dalam. Aku terperangkap dalam hubungan terlarang ini, dan aku tahu, cepat atau lambat, semuanya akan terbongkar. Aku hanya berharap, saat hari itu tiba, aku akan siap menghadapi konsekuensinya. Aku terjebak dalam permainan api yang pada akhirnya akan membakar bukan hanya diriku, tapi juga semua yang ada di sekitarku. Semua yang aku takutkan akhirnya terjadi. Rahasia yang selama ini kusimpan rapat-rapat bersama Dika akhirnya terbongkar dengan cara yang paling menyakitkan. Hari itu, aku dan Dika sedang duduk di sebuah kafe kecil, berbincang dengan penuh tawa, seolah dunia hanya milik kami berdua. Aku merasa nyaman berada di sisinya. Meski dalam hati, aku tahu aku sedang melakukan kesalahan yang besar. Tiba-tiba, pintu kafe terbuka, dan di sana, berdiri sosok yang paling aku takuti untuk melihat kami bersama. Anggun. Wajahnya pucat seketika saat matanya bertemu dengan pandangan kami yang penuh kasih. Dika yang tadinya tersenyum, mendadak terdiam. Aku juga tidak bisa berkata apa-apa. Kami terjebak dalam keheningan yang mematikan. Anggun tidak mengeluarkan sepatah kata pun, hanya menatap kami dengan mata yang dipenuhi luka, air mata mulai mengalir deras di pipinya. Tanpa sepatah kata, dia berbalik meninggalkan kafe dengan langkah yang gontai. Aku ingin mengejarnya, tapi kakiku terasa berat. Seolah dunia menghukumku untuk tetap duduk di sana, menyaksikan kehancuran yang baru saja terjadi di depan mataku. Dika juga terdiam, wajahnya dipenuhi rasa bersalah. Kami berdua tahu bahwa saat ini, tidak ada yang bisa kami lakukan untuk memperbaiki keadaan. Rahasia ini telah terungkap, dan akibatnya tak terelakkan. Sesampainya di rumah, situasinya jauh lebih buruk dari yang aku bayangkan. Anggun mengunci diri di kamarnya, hanya terdengar suara tangisnya yang pilu di balik pintu. Ibu berkali-kali mengetuk dan memanggilnya, tetapi Anggun tak mau membuka pintu. Aku berdiri di lorong, terdiam dengan rasa bersalah yang begitu besar menghimpit dadaku. Hatiku hancur melihatnya seperti ini. Aku telah menghancurkan kakakku, orang yang selama ini selalu terlihat kuat di mataku, dan kini dia tak berdaya karena pengkhianatanku. Aku mencoba mengumpulkan keberanian untuk berbicara padanya. Ketika aku mengetuk pintu kamarnya dengan pelan, suara tangis Anggun langsung berhenti. Aku memanggil namanya dengan suara gemetar, "Anggun, maafkan aku." Tak ada jawaban. Aku mengulangi kata-kata itu berulang kali, berharap dia akan memberiku kesempatan untuk menjelaskan, meskipun aku tahu tak ada penjelasan yang cukup untuk pengkhianatan ini. Setelah beberapa menit, pintu akhirnya terbuka sedikit. Anggun berdiri di balik pintu dengan wajah sembab, matanya bengkak karena terlalu banyak menangis. Tanpa sepatah kata, dia menatapku dengan penuh kebencian, dan aku tahu, hubungan kami tak akan pernah sama lagi. "Kamu tegas sekali," ucapnya dengan suara yang nyaris tak terdengar. "Aku percaya padamu, Reva. Aku kira kamu adikku, tapi kamu menghancurkan semua itu." Aku mencoba menjawab, tetapi kata-kata tak mampu keluar dari mulutku. Air mataku mulai mengalir, tapi Anggun sudah tidak peduli lagi. Dengan tatapan dingin, dia menutup pintu kembali,
meninggalkanku di sana dengan penyesalan yang tak akan pernah bisa kubayar. Di rumah, suasana semakin mencekam. Ibu yang semula tidak tahu apa-apa mulai menyadari ada sesuatu yang salah. Dia terus bertanya padaku, memintaku menjelaskan apa yang terjadi, tapi aku tak mampu berkata-kata. Bagaimana mungkin aku bisa menceritakan pengkhianatan ini? Bagaimana aku bisa mengakui bahwa aku telah mengambil sesuatu yang seharusnya milik kakakku? Hari-hari berikutnya terasa seperti neraka. Anggun benar-benar hancur. Dia tak lagi mau berbicara denganku ataupun dengan Dika. Hubungan mereka langsung berakhir seketika, dan Dika menghilang dari kehidupan kami sementara. Anggun bahkan tidak berusaha menyelamatkan hubungannya dengan Dika. Baginya, pengkhianatan dari aku, adiknya sendiri, jauh lebih menyakitkan daripada kehilangan pria yang dia cintai. Di rumah, Anggun lebih banyak mengurung diri. Dia menolak makan, tidak mau bicara dengan siapapun, bahkan ibu. Aku bisa mendengar isak tangisnya setiap malam dari kamarku, dan setiap kali aku mendengarnya, rasa bersalah itu semakin membesar, menghimpitku tanpa ampun. Aku ingin memperbaiki semuanya, tapi apa yang bisa kulakukan? Segalanya telah hancur karena kesalahanku. Aku mencoba beberapa kali menghubungi Dika, berharap dia bisa membantu mengatasi situasi ini, tapi Dika tidak pernah merespons. Dia mungkin merasa malu dan bersalah, atau mungkin dia hanya ingin lari dari kekacauan yang dia dan aku ciptakan. Aku juga tak tahu apakah dia benar-benar mencintaiku, atau hanya terjebak dalam hubungan yang salah. Ibu mulai curiga. Dia sering menatapku dengan pandangan tajam, seolah dia merasakan ada sesuatu yang kami sembunyikan. Aku tahu saat itu akan tiba, saat dimana ibu akan mengetahui semuanya, dan itu akan menjadi puncak kehancuran. Hari demi hari, aku semakin merasa kehilangan Anggun. Aku kehilangan adikku, sahabatku, dan seseorang yang dulu selalu menjadi bagian penting dalam hidupku. Kini, kami hanya menjadi dua orang asing yang tinggal di bawah atap yang sama, dipisahkan oleh tembok kebencian yang tinggi dan tebal. Aku tahu bahwa aku telah menyakiti Anggun dengan cara yang tak termaafkan. Setiap kali aku mencoba meminta maaf, dia hanya diam, menolak untuk mendengarkan. Dan aku tahu, mungkin penyesalan ini akan menjadi beban yang harus aku tanggung seumur hidup. Dengan hati yang berat, aku tahu bahwa satu-satunya cara untuk keluar dari kekacauan ini adalah dengan berbicara kepada ibu. Setiap hari, rasa bersalah menghantuiku, terutama setelah melihat Anggun yang semakin terpuruk. Aku tak bisa terus seperti ini, aku harus memberitahu ibu segalanya, tentang aku dan Dika, tentang pengkhianatanku kepada Anggun. Mungkin dengan cara itu, aku bisa menemukan jalan keluar, atau setidaknya menerima hukuman atas apa yang telah kulakukan. Aku memberanikan diri mendekati ibu di ruang tamu, tempat ia sedang duduk sambil membaca koran. Suasana rumah yang biasanya sunyi semakin membuat hatiku berdebar. Aku menarik napas dalam-dalam sebelum membuka mulut. "Bu, aku ingin bicara." Suaraku terdengar serak, penuh ketegangan. Ibu menurunkan korannya, memandangku dengan tatapan yang tak bisa kutebak. "Apa yang mau kamu bicarakan?" tanyanya tanpa ekspresi. Aku merasa semakin kecil di bawah tatapannya. Meski aku sering merasa tidak diinginkan, ini berbeda. Ini tentang dosa besar yang telah aku lakukan. Aku sudah berbuat salah, Bu. Suaraku pecah di tengah kalimat. Aku dan Dika, kami berhubungan di belakang Anggun. Aku tahu aku salah. Bu, aku tahu seharusnya aku tak melakukan ini. Untuk beberapa detik, hanya keheningan yang merambat di antara kami. Ibu tak bergerak, hanya memandangku dengan tajam. Lalu, tiba-tiba, tanpa peringatan, ia berdiri dan menamparku dengan keras. Suara tamparannya bergema di ruangan itu, dan rasa sakit menyambar pipiku seketika. Tapi, lebih sakit dari tamparan itu adalah kata-kata ibu yang menyusul. "Dasar kamu ya, benar-benar anak pelakor. Sifat kamu itu sama seperti ibu kandungmu," teriaknya dengan nada penuh kebencian.
Kata-kata ibu menghantamku lebih keras dari tamparan tadi. Aku terdiam, terpaku di tempatku berdiri. Ibu kandungku? Apa maksud ibu? Maksud ibu apa? Tanyaku bingung, air mata mulai menggenangi mataku. Ibu menatapku dengan kemarahan yang tak pernah kulihat sebelumnya. Matanya menyala-nyala seolah ia telah menunggu momen ini selama bertahun-tahun. Dan kemudian, dengan suara penuh rasa sakit, ia mengungkapkan sesuatu yang tak pernah kubayangkan seumur hidupku. Kamu itu bukan anakku. Suara ibu bergetar. Kamu anak hasil perselingkuhan suamiku dengan ibumu yang pelakor. Wanita yang menghancurkan rumah tanggaku. Aku terperanjat. Dunia di sekelilingku seolah berputar. Kata-kata ibu bergema dalam kepalaku, sulit kucerna. Tidak, apa maksud ibu? Aku anak ayah dan ibu, bukan? Aku menolak mempercayai apa yang baru saja kudengar. Ibu menghela napas panjang, kemudian melanjutkan dengan suara yang lebih tenang namun tetap penuh amarah. Ya, kamu anak suamiku, tapi kamu bukan anakku. Ibumu, wanita yang melahirkanmu, adalah pelakor yang berselingkuh dengan suamiku. Mereka menjalin hubungan di belakangku selama bertahun-tahun. Saat kecelakaan itu terjadi, mereka sedang dalam perjalanan menuju rumah sakit untuk melahirkanmu. Aku tercekat. Semua mulai masuk akal, perlakuan ibu yang selalu berbeda, kebenciannya yang selama ini kurasakan tanpa tahu sebabnya. Aku adalah anak dari wanita yang menghancurkan hidupnya. Setelah kecelakaan itu, lanjut ibu dengan wajah tegang, suamiku meninggal dunia. Ibumu sempat selamat cukup lama untuk melahirkanmu, tapi akhirnya dia juga meninggal karena kehabisan darah. Sebelum meninggal, suamiku memintaku untuk merawatmu, anak dari perselingkuhannya. Itu adalah permintaan terakhirnya. Aku hampir tak bisa bernapas mendengar pengakuan itu. Air mata mengalir deras di pipiku, mencampur aduk antara perasaan sedih, marah, dan hancur. Jadi, inilah alasan kenapa ibu selalu membedakanku dari Anggun. Aku adalah pengingat dari pengkhianatan yang telah menghancurkan pernikahannya. Jadi, selama ini ibu membenciku karena aku anak dari wanita lain? Tanyaku dengan suara bergetar. Ibu tak menjawab, tapi dari sorot matanya, aku tahu jawabannya. Selama bertahun-tahun, ia membesarkanku bukan karena cinta, tapi karena terpaksa. Setiap kali ia melihatku, ia melihat wanita yang telah merenggut suaminya. Aku bukan hanya anak tirinya. Aku adalah lambang dari masa lalu yang tak pernah bisa ia lupakan. Aku jatuh terduduk di lantai, tak tahu harus berkata apa lagi. Seluruh hidupku seolah runtuh dalam sekejap. Pengkhianatanku kepada Anggun kini terasa lebih kecil dibandingkan dengan kebenaran besar yang baru saja terungkap. Aku bukan hanya menghancurkan hubungan dengan kakakku, aku telah hidup dalam kebohongan selama ini. Ibu menatapku sekali lagi sebelum berbalik, dan meninggalkanku sendiri dengan semua beban yang kini terasa terlalu berat untuk kupikul. Perasaanku bercampur aduk, penyesalan, kesedihan, dan kemarahan. Aku marah pada diriku sendiri, pada ibu, dan pada ayah yang telah membawa semua ini ke dalam hidup kami. Aku tahu, mulai saat ini, hidupku tak akan pernah sama lagi. Setelah kebenaran pahit itu terungkap, aku hanya bisa menangis. Semua pertanyaan yang selama ini menghantuiku akhirnya terjawab. Ibu memperlakukanku dengan dingin, karena aku adalah simbol dari pengkhianatan ayah. Rasa sakit itu begitu mendalam. Lebih dari sekadar luka fisik atau cemoohan, melainkan luka di hati yang tak mudah sembuh. Tetapi di tengah kesedihanku, ada satu hal yang lebih penting. Kakakku, Anggun, yang semakin hari semakin parah kondisinya akibat sakit yang dulu dideritanya kambuh. Ia bahkan harus dibawa ke rumah sakit karena kondisinya semakin kritis. Suatu hari, dokter memanggil kami ke ruangannya. Aku dan ibu duduk berhadapan dengannya, dan dengan wajah serius, dokter berkata, Anggun membutuhkan transplantasi ginjal segera. Jika tidak, usianya mungkin tidak akan lama lagi. Aku tertegun,
perasaan kalut menggelayuti pikiranku. Rasanya dunia kembali runtuh setelah semua drama keluarga yang kuhadapi. Namun, meski hatiku hancur, satu hal yang langsung terlintas dalam benakku adalah bahwa aku harus menyelamatkan Anggun. Dia mungkin selalu menjadi anak kesayangan ibu, tapi dia tetap kakakku. Tanpa ragu, aku menawarkan diri. Aku mau jadi pendonornya, kataku tegas, tanpa pikir panjang. Ibu menatapku dengan mata berkaca-kaca, sementara dokter mengangguk dan mengatur serangkaian tes untuk memastikan kecocokan ginjalku dengan tubuh Anggun. Meskipun aku sempat ragu apakah ibu benar-benar akan mendukung keputusanku, dia diam-diam menunjukkan rasa terima kasihnya dengan cara yang tak terduga. Ia menggenggam tanganku erat untuk pertama kalinya sejak aku dewasa. Proses operasinya berjalan lancar. Anggun selamat setelah menerima donor ginjalku, dan perlahan-lahan kesehatannya mulai membaik. Tapi bagi diriku, keputusan ini bukan hanya soal menyelamatkan hidupnya. Itu adalah cara untuk menebus kesalahanku, dan memberikan kesempatan bagi Anggun untuk melanjutkan hidupnya bersama Dika. Beberapa minggu setelah pemulihan Anggun, Dika datang menemuiku. Matanya penuh penyesalan dan kebingungan. "Reva, aku minta maaf atas semua yang terjadi. Aku tidak pernah bermaksud menyakitimu atau Anggun. Tapi sekarang, aku ingin melakukan yang benar," katanya dengan nada serius. Aku menatapnya. Meski di hatiku masih ada cinta untuk Dika, aku tahu aku harus merelakannya. Demi Anggun, demi keluargaku, dan demi kebahagiaan yang lebih besar dari sekadar cinta sepihak. Aku mendesak Dika untuk menikahi Anggun, dan tanpa ragu, ia menyetujuinya. Meski hatiku remuk, aku tahu ini adalah keputusan terbaik untuk semua orang. Hari pernikahan Anggun dan Dika akhirnya tiba. Mereka duduk berdampingan di depan penghulu, sementara aku menyaksikan dari kejauhan. Anggun tampak begitu cantik dalam balutan gaun putih, sementara Dika, meskipun tersenyum, tatapannya seakan masih penuh penyesalan. Aku mencoba untuk menenangkan hatiku, mengatakan pada diriku sendiri bahwa ini adalah yang terbaik. Namun, di tengah prosesi pernikahan, saat semua mata tertuju pada pasangan yang akan segera bersatu, sesuatu yang tak terduga terjadi. Saat penghulu hendak memulai ijab kabul, Anggun tiba-tiba berdiri. Semua tamu terkejut, termasuk aku dan Dika. Dengan senyum penuh kedamaian, Anggun berjalan menghampiriku. Ia meraih tanganku dan menarikku ke hadapan Dika, membuatku berdiri di sampingnya. Semua mata tertuju pada kami, terutama ibu yang terlihat bingung namun penuh haru. "Aku tahu semua perjuanganmu, Dek," kata Anggun dengan suara lembut tapi tegas. "Kamu telah melakukan begitu banyak hal untukku, bahkan memberikan sebagian dari hidupmu agar aku bisa tetap hidup. Kamu layak mendapatkan kebahagiaan, lebih dari siapapun. Dan kebahagiaan itu, seharusnya datang dari orang yang kamu cintai." Aku menatapnya tak percaya. Air mataku mengalir deras. Ibuku, yang melihat kejadian itu dari jauh, tak bisa menahan air matanya. Dengan langkah lambat, ia mendekat, tersenyum tipis meski wajahnya terlihat penuh rasa bersalah. Ia menghapus air matanya dan berkata, "Reva, maafkan ibu. Ibu sudah terlalu lama hidup dalam bayang-bayang dendam. Tapi sekarang, ibu sadar. Kamu anak ibu, bukan hanya anak dari masa lalu yang pahit. Ibu bangga padamu." Sejak saat itu, hubungan kami berubah. Aku tidak lagi merasa seperti anak tiri yang diabaikan. Aku merasa diterima, dipeluk hangat oleh keluarga yang akhirnya bisa berdamai dengan masa lalu mereka. Anggun, yang sudah memaafkanku, memilih untuk melanjutkan hidupnya dengan cara yang berbeda. Sementara aku dan Dika memulai perjalanan baru sebagai suami istri. Masa lalu yang kelam kini hanya menjadi kenangan. Meski tak pernah mudah, aku tahu kebahagiaan sejati akhirnya datang setelah semua penderitaan. Kini, kami semua bisa memulai hidup baru. Ibu menerima aku dengan sepenuh hati, Anggun memaafkanku, dan Dika mendampingiku sebagai suamiku.
Masa lalu yang dulu menghantui kini telah sirna, digantikan oleh harapan dan cinta yang baru.